Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my student? Are you okay? Okay, all right. Okay, this time we are going to study about recount text in English. Okay, in this material, we are going to discuss about the definition of recount text, and then what is the purpose of recount text, and the next generic structure, of course, relate to the recount text, and then the next the characteristic of recount text and also the language features of recount text. Okay, the next, after studying the definition, the purpose, generic structure, and also the characteristic and the language features of recount text, I am going to give you the example and of course the tasks in this unit. Okay, prepare yourself. Okay, in this slide, we are going to study about what is the definition of recount text in English. Okay, let's see. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Berarti menjelaskan, recount text itu adalah menjelaskan atau sebuah teks yang menceritakan mengenai satu cerita kepada para pembaca atau kegiatan yang kita lakukan yang telah berlalu di hari-hari sebelumnya. Boleh pengalaman kita dan juga boleh pengalaman orang lain. Oke, the next. Masih dalam pengertian daripada recount text, ada juga yang mengatakan bahwasannya recount text is a text which retells event or experiences in the past. Berarti menceritakan kembali mengenai satu kejadian ataupun pengalaman-pengalaman baik yang kita alami ataupun orang lain pada masa yang telah lalu. Artinya sudah kita lalui semuanya. Okay, the next, purpose of recount text. Apa sebagai tujuan daripada recount text itu sendiri? Yang pertama adalah to retell past experience, yaitu menceritakan mengenai pengalaman kita yang telah berlalu. Itu dulu yang menjadi tujuan daripada recount text. Kemudian tujuan yang kedua adalah to entertain the reader, berarti untuk menghibur para pembaca. Artinya ketika kita buat satu cerita, orang lain membaca dengan satu tujuan untuk menghibur orang lain. Itulah yang dinamakan sebagai purpose of recount text. Kemudian yang ketiga, the next, to inform the reader, untuk memberikan satu informasi kepada para pembaca. Apa yang diberikan? Otomatis apa yang telah kita lakukan sebelumnya atau apa yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Nah, di sini dia kalau kan pengalaman itu, dia experience itu ada namanya embarrassing experience, ada pengalaman yang memalukan, ada dia sad, ada yang menyedihkan, ada juga happy, yang menyenangkan, itu ya. Itu adalah sebagai purpose of recount text. Okay, now we go to the next slide. Okay, my student, untuk slide yang ini kita akan membicarakan what is generic structure of recount text. Apa yang menjadi generic structure daripada recount text? Oke, di dalam recount text itu ada namanya orientation. Berarti orientation itu adalah introducing the participants, place and time. Oke, dalam orientasi itu biasanya diperkenalkan siapa yang menjadi partisipasinya atau orangnya, kemudian baru place, tempat, dan juga time, ya, waktu. Biasanya untuk orientation ini posisinya ada di paragraf yang pertama. Oke, setelah orientation, what is the next? Ya, berarti untuk yang berikutnya adalah events, berarti describing series of event that happen in the past. Berarti menggambarkan
rentetan kejadian yang dialami ataupun yang terjadi di masa yang telah lalu. Otomatis yang ada kaitannya dengan pengalaman si penulis ataupun pengalaman orang lain yang dituliskan, ya, atau yang ditulis, itu ya. Kemudian setelah events baru ada namanya reorientation. It is optional. Reorientation ini adalah sifatnya opsional, pilihan ya, boleh dibuat dan juga boleh tidak, ya. Apa itu reorientation? Stating personal comment of the writer to the story. Berarti di sini adalah komentar pribadi seorang penulis atau si pembuat cerita kepada cerita yang dibuatnya, pada cerita yang dibuatnya, itu ya. Itu biasanya ada di akhir sebuah cerita ya. Apa yang menjadi pengalaman dia, apakah menyenangkan, apakah menyedihkan, atau apakah dia memalukan. Biasanya ada gitu ya, ada happy, ada sadnya, kemudian ada embracing juga ada di dalam recount text. Oke, setelah itu the characteristic ataupun language feature of recount text. Apa saja yang menjadi karakternya? Yang pertama, using the simple past tense. Rata-rata dan hampir mungkin semuanya ya, cerita yang ada kaitannya dengan masa lalu dia menggunakan simple past. Di sini ada beberapa tenses yang digunakan ketika membuat satu cerita atau mengarang cerita mengenai recount text. Ya. Setelah tensesnya baru masuk using temporal sequence. Ya, ada on Saturday, on Monday, atau on Sunday dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada namanya fokusnya itu adalah kepada partisipannya, I atau the writer, itu ya. Kemudian baru yang berikutnya menggunakan conjunction seperti then, before, after dan lain sebagainya. Karena kan di situ ada namanya series of event ataupun rentetan kejadian-kejadian ataupun pengalaman yang dialami oleh penulis, itu ya. Biasanya dia menggunakan then, before atau after dan lain sebagainya, itu ya. Kemudian baru yang terakhir menggunakan action verb seperti when atau stay, itu ya. Dan hampir rata-rata kata kerja yang digunakan di dalam recount text ini dia menggunakan verb to, kata kerja bentuk kedua, itu ya, macam when, kemudian stay. Macam when itu dia kan masuk dalam kategori irregular verb, kemudian state masuk dalam kategori regular verb. Oke, tetap semangat di dalam belajar. Kita masuk untuk slide yang berikutnya. Yang berikutnya adalah example contohnya, ya. Bapak berikan contoh recount text di dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini dia, ada vacation to the beach, ada di sini ya, ini sebagai contohnya sesuai dengan latar yang ada di sini. Nah, ada last week I and my friends went to the beach after school, sampai dia and clean, itu ya. Berarti paragraf yang pertama ini apa namanya? Itu ya, seperti dengan pembahasan kita yang sebelumnya nanti akan dijelaskan, itu ya. Kemudian baru masuk kita paragraf yang kedua, at the beach, kemudian sampai dia we told our story, itu ya. Kemudian baru the next, at morning we went home. It was a moment I never forgot, itu ya. Berarti dia adalah sebagai apa di sini, itu ya. Paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Kita coba dulu apa namanya itu, kita buat ininya ya. Oke, yang pertama namanya adalah orientation, ya. Nah, sesuai dengan yang ada di sini, orientation ini berarti dia paragraf yang pertama. Di sini diperkenalkan siapa subjeknya, kemudian waktunya kapan, dan di mana kejadiannya, ya. Kita sebutkan di paragraf yang pertama. Oke, the next paragraph berarti di sini ada namanya events, berarti series of eventnya ada di sini. Rangkaian ataupun rentetan dari masalah di sini akan dijabarkan, akan ditulis, akan disampaikan untuk paragraf yang kedua. Nah, itu dia ya. Oke, baru masuk kita yang berikutnya adalah reorientation. Nah, ini dia.
yang sifatnya dia tadi adalah sebagai opsional, bisa dibuat dan bisa juga tidak dibuat. Nah, tujuan ataupun rangkuman daripada cerita ini adalah at morning we went home, it was a moment I never forgot. Berarti dari sini adalah satu kesempatan yang tidak bisa dilupakannya. Artinya ada pengalaman yang dialaminya atau yang dilaluinya ketika mereka mengadakan satu liburan to the beach. Itu ya, di situ ya, ada di sini semuanya. Ini adalah sebagai contoh daripada recount text. Oke, setelah kita mempelajari contohnya, Bapak yakin ternyata recount text itu sangat sederhana dan sangat mudah untuk dipahami. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Oke, masuk kita untuk the next slide. Oke, untuk slide yang ini ada di sini Bapak kasih satu cerita ataupun recount text, akan membahas mengenai soal-soal yang ada di dalam bahasa Inggris, yang mulai dari paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, sampai paragraf yang ketiga. Oke, nah sekarang ketika kita menjawab satu pertanyaan mengenai sebuah teks, baca dulu pertanyaannya, apa yang diminta. Biasanya kan kalau dia ide utama, itu seringkali bisa diminta paragraf yang pertama, bisa paragraf yang kedua, atau bisa paragraf yang ketiga, ya. Tetapi dalam cerita ini, yang diminta adalah what is the main idea of the second paragraph? Apakah sebagai ide utama untuk paragraf yang kedua? Maka yang kita perhatikan adalah paragraf yang kedua ini aja, ya. Masih ingat Ananda semuanya cara menentukan ide utama? Biasanya kalau tidak diletakkan di awal sebuah paragraf, kalimat yang pertama biasanya. Kalau tidak ada di kalimat yang pertama, baru kita perhatikan kalimat yang terakhir di akhir sebuah paragraf. Tetapi andaikan dua-duanya juga tidak ada, maka kita simpulkan ceritanya mostly talkable gitu ya, berarti membicarakan kebanyakan mengenai apakah teks tersebut. Biasanya di situ ya kalau untuk mencari ide utama. Oke, di sini ada opsinya A, the writer made sandwiches for lunch. Nah, kita tengok dulu kira-kira kalimat yang ini, yang bagian A, ada di paragraf yang keberapa. Nah, ternyata setelah kita baca, the writer made sandwiches for lunch, itu ada di paragraf yang pertama. Berarti kan sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai jawaban. Kenapa? Karena yang diminta adalah paragraf yang kedua. Oke, baru yang bagian B, the writer did some fun activities during their picnic. Berarti seorang penulis itu mereka sangat happy ya, sangat senang-senang atau kegiatan yang menyenangkan selama mereka mengadakan piknik. Ya, nanti kita tengok ada nggak di sini, ya. Oke, baru yang berikutnya, after doing some activities, the writer went home by car. Nah, setelah melakukan atau melaksanakan beberapa kegiatan, the writer went home by car. Maka mereka pulang. Ya, kita tengok di mana posisinya. The writer went home by car. Di sini ada di paragraf yang ketiga. Berarti opsinya tidak benar. Ya, berarti bukan itu jawabannya. Ya. Kemudian baru ada yang bagian D. Last weekend the writer prepared to have a picnic in the countryside. Berarti ada di mana nih? Ternyata last weekend ada di paragraf yang pertama. Berarti bukan jawabannya juga. Nah, setelah kita bahas opsinya mulai dari A, B, C, dan D, maka pilihannya kita tetapkan jawabannya adalah oke, bagus. Oke, ternyata pilihannya adalah B. The writer did some fun activities during their picnic. Itu adalah sebagai jawabannya. Berarti adalah yang bagian B ini. Ini sebagai jawabannya. Nah, itulah salah satu contoh yang bisa kita lakukan ketika menjawab soal-soal yang ada. Yang artinya untuk memudahkan Ananda ketika berjumpa dengan soal untuk menentukan ide utama, Ananda sudah bisa semuanya dan sudah siap-siap untuk menjawab pertanyaan. Ya. Oke, masuk kita untuk slide yang berikutnya.
Thank you, terima kasih. Ternyata sudah habis slide-nya. Oke, setelah Bapak berikan definisi, kemudian purpose-nya, dan juga unsur kebahasaan yang ada dalam recount text, maka Bapak yakin sudah bisa semuanya ya, mampu untuk membuat sebuah teks atau recount text yang sederhana ya. Oke, untuk slide yang ini sebagai latihan, write the example of recount text. Tulislah contoh daripada recount text. Bisa 3 paragraf, kayaknya 3 paragraf aja ya. Oke, 3 paragraf dibuat. Nah, setelah selesai, tetap dibuat di buku latihan. Tulis di buku latihan untuk recount text-nya. Nah, setelah itu nanti silakan Anda foto hasil dari kerjamu, dan kemudian and then send to my Gmail. Kemudian dikirim ke Gmail Bapak ya, 1312khairul@gmail.com. Berarti nanti seluruh tugas Ananda Bapak kumpulkan semuanya di sini, ya. Oke. Tetap semangat di dalam belajar. Terima kasih banyak. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.